Video ini disponsori oleh Dimsum Indie. Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Basket WM Sport Channel, tentunya bersama saya Wirya Mahendra. Dan kali ini kita tetap ada di Liga Bali Arena, cuma sekarang agak lebih di pinggir sedikit, yaitu di Sekopi. Ya, kita ngobrol santai-santai dan sekarang sambil ngobrol tetap tentang bola basket. Nah, di sebelah saya ini sudah ada seseorang yang akan berprestasi sih nantinya, akan berprestasi di tingkat internasional tentunya. Apakah itu? Mungkin kita sebelum ke sana kita kenalan dulu deh. Kita kenalan dulu sama orang yang ada di sebelah saya, guest star kita tentunya. Oke, perkenalan diri Son. Oke, kenalin teman-teman. Nama aku Sony Darmawan. Teman-teman biasanya manggil aku Sony. Apapun itu boleh lah panggilannya. Aku asalnya Tabanan. Apalagi kira-kira. Dan di bola basket bidang apa? Di bola basket ini aku lagi menekuni di statistiknya. Nah, jadi obrolan kita hari ini adalah tentang statistik. Jadi kalau kalian pernah menonton WM Sport Channel, kita sudah ngobrol sama pelatih, lalu sama ex pemain pro, dan nantinya juga ada wasit, cuma belum rilis. Salah satu wasit juga yang berprestasi yaitu Rev Mega. Kemarin sudah kita podcast, sudah kita ngobrol basket juga sama dia. Kita bukan podcast ya, kita ngobrol basket. Kita sudah ngobrol basket sama beliau, dan kini kita masuk ke ranahnya statistik. Mungkin bagi kalian yang penikmat bola basket mungkin agak sedikit nggak tahu ya, jadi apa itu statistik. Jadi kita akan obrolin sekarang ini. Jadi di sebelah saya ini Bro Sony ini kebetulan terpilih ya. Jadi beberapa minggu yang lalu sih sebenarnya saya lihat beliau ini buat Instastory tentunya, dan saya melihat itu adalah jadwal beliau ini atau bro ini akan terjun atau istilahnya apa ya, bekerja untuk FIBA Asia ya, untuk FIBA Asia. Setelah saya DM, saya tanya, wah ini untuk apa nih? Akhirnya bro ini menjawab bahwasanya ini untuk FIBA Asia. Dan kita konfirmasi lagi nih sebenarnya. Kita konfirmasi lagi apakah benar dan gimana sih ceritanya kok bisa gitu loh terpilih untuk bagian statistik di FIBA Asia. Oke, jadi awalnya itu aku di kontak untuk di ASEAN Para Games-nya, Kak. ASEAN Para Games. Ya, itu di Juli juga, tapi tepatnya di Solo. Tepatnya di Solo. Oke, udah confirm. Dan tanggal 2 Juni kemarin itu ada info lagi kalau aku ditarik ke FIBA Asia-nya. Dan gak expect sih bakal naik tingkat ke FIBA Asia-nya, karena info awalnya itu aku di ASEAN Para Games-nya. Jadi ya ada seneng dan kagetnya sih tepatnya gitu. Lalu yang di ASEAN Para Games itu tetap jadi? Nah, aku diganti jadinya. Oh, jadinya diganti masuk ke FIBA Asia. Ya. Itu yang menugaskan langsung dari PP Pusat. PP Pusat, PP Pervasi Pusat. Yes. Jadi pada saat dengar kabar itu kaget plus seneng. Kaget dan senang. Ada nggak feeling berpikir bahwa perasaan atau mungkin berpikir kok saya sih yang dipilih, layak nggak sih sebenarnya saya gitu? Pernah ada nggak terbesit hal seperti itu? Kalau itu pasti ada, Kak. Pertanyaannya jadi gini sih, kenapa jadi aku yang dipilih gitu? Nah ya. Feelings itu pasti ada, cuma aku confirm ke PP lagi kenapa dari Bali khususnya, kenapa bisa aku yang dipilih. PP menjawab itu karena jam terbangnya, dan mungkin ya dari jam terbang sih tepatnya. Jadi kalau boleh tahu sendiri untuk bidang statistik ini sebenarnya untuk di Bali itu ada berapa orang sih sebenarnya? Di Bali itu ada 4 orang, dua yang berlicense dan 2 ini SUNS. Oh, jadi untuk statistik sendiri itu ada license-nya juga? Ada. Oh, license-nya itu seperti apa sih sebenarnya? License-nya di sini tuh beda, seperti kayak wasit, seperti coach tuh beda. Dia ini cuma satu license, yaitu FIBA. Oh gitu, langsung FIBA yes. Ya? Bukan yang kalau yang di wasit mungkin kita kenal tuh ada license C, ya, ada C, B1, ada B1, yes, ada B2, B1A, baru FIBA. Yes. Kalau di statistik itu langsung ke FIBA-nya dia. Langsung ke FIBA berarti ya. Oke. Dan dari keempat orang yang ada di Bali, kebetulan Bro Sony ini yang kepilih. Yes. Wah, itu suatu hal yang membanggakan sebenarnya buat Bali ya. Jadi akhirnya ini FIBA Asia kualifikasi ya. Nah, ini kualifikasi. Belum yang World Cup-nya. Belum yang World Cup-nya. Jadi ini FIBA Asia yang kualifikasi. Anak Bali sudah mengirim salah satunya, walaupun bukan pemain, tapi walaupun bukan wasit juga, walaupun bukan pelatih, tapi mengirim di bagian statistik. Tapi
kita pengen tahu sih sebenarnya statistik itu apa sih sebenarnya statistik? Oke, bagi orang awam mungkin utamanya kayak statistik ini adalah kumpulan data dari suatu game yang menghitung tingkat pemain dalam game lah. Dari segi dia nge-fall atau turnover atau dia poinnya, efisiensinya dia, itu semua kita hitung. Jadi pelatih dan coaching staff sudah ada pegangan datanya. Suatu tim itu apakah ya bisa dibilang plus minus timnya lah dari suatu game itu. Gitu. Jadi sebenarnya statistik itu bagi setiap tim tuh pengaruh besar sebenarnya ya. Sangat pengaruh. Jadi ada sebuah tim yang melihat perkembangan timnya berlaga di saat itu melalui statistik. Yes. Jadi perannya vital banget sebenarnya ya. Dan itu juga berpengaruh ke tim lawan, Kak. Oh gitu. Tim lawan juga bisa membaca tim musuh itu dari statistik itu. Oh karena dalam statistik itu kedua tim itu terlihat ya. Yes. Oh kedua tim itu terlihat. Jadi ya memang benar-benar vital ya. Itu membantu juga di setiap timnya untuk mengevaluasi secara kilat sebenarnya bagaimana performa permainan mereka di game tersebut. Ya. Nah jadi kalau misalnya sevital itu statistik itu, terus kita sebagai orang awam itu apakah harus punya basic basket dulu baru bisa menggeluti dunia itu, atau bisa-bisa aja sih kita menggeluti, dan gimana sih caranya untuk menggeluti dunia itu gitu loh? Oke, kalau pecinta basket minimal sudah ada basic basketnya, Kak. Minimal basic basket. Kenapa gitu? Karena nanti di game itu kita kan memantau pertandingan, Kak. Jadi kita tuh harus tahu dari mana dia rebound, dribble, turnover tepatnya. Jadi karena istilah-istilahnya istilah-istilahnya ya. Ya. Jadi terus kalau misal berarti memang harus benar-benar punya basic dan tahu ya yang mana yang namanya turnover, yang mana namanya bola out, yang mana namanya karena assist. Jadi sistem kerjanya sebenarnya di statistik itu kayak apa sih? Berapa orang dalam satu game tuh ada berapa orang? Lalu sistem kerjanya seperti apa? Satu orang tuh ngapain gitu loh? Oke, kita nih sistem kerjanya tuh maksimal tuh bertiga. Maksimal bertiga, minimal itu berdua. Kita nggak bisa kerja sendiri. Terus job description-nya apa? Oke, job desk-nya itu kita kasih tahu kalau kita kerja berdua, itu satu itu di inputter yang maksudnya satu, inputter dulu apa? Oke. Inputter itu di bagian laptopnya yang langsung terjun ke softwarenya, input datanya. Terus yang lagi satu itu caller. Caller itu yang fokus ke pertandingan. Oh ya. Jadi caller ini yang melihat reboundnya nomor berapa, assist nomor berapa, turnovernya dia siapa. Yang lagi satu ini opsi terakhir itu tukang helping sih maksudnya. Help itu? Dia tuh misalnya nanti kejadiannya kalau misal si caller ini tidak melihat kejadiannya yang assist nomor berapa, tapi si helping ini bisa ngelihat nomor assistnya yang assist itu nomor 3 gitu. Jadi istilahnya kasarnya membantu. Jadi karena tadi dibilang maksimal istilahnya bagusnya bertiga, cuma kalau berdua masih boleh lah. Tapi kalau tingkatannya FIBA yang internasional bertiga lah pastinya kan. Oke, jadi tadi saya dengar ada kata software. Berarti ini menggunakan softwarenya itu dari mana? Buatan sendiri kah atau memang dari FIBA-nya sendiri? Kalau software itu kita udah ada dari FIBA-nya. Dari FIBA-nya? Namanya itu FIBA Live Stats. Dan apa sih fungsi softwarenya itu? Terus lalu apakah itu catatan-catatan itu apakah selamanya ada di software itu, dan kapan hari kita bisa melihat, atau memang cuma sekali habis itu hilang gitu? Oke, dari software itu ada dua pilihan, Kak. Dia bisa menggunakan yang offline mode atau yang online mode. Kalau yang offline itu ya udah kita kerja langsung input hari itu, langsung kelar, tapi datanya tidak tersimpan. Oh gitu. Ya. Kalau yang online mode itu datanya tersimpan, langsung kita connect ke linknya Perbasi. Berarti kalau kayak gitu tim-tim lain pun juga bisa lihat bisa, ya? Bisa mengakses di linknya Perbasi. Oh gitu. Wah, berarti basket sekarang ini udah lebih canggih ya sebenarnya, lebih maju ya. Sampai ada bagian statistik itu ya. Sebenarnya kalau boleh tahu nih, statistik yang sekarang ini sejak kapan sih adanya, dan dan Bro Sony sendiri itu terjun ke dunia statistik itu dulunya itu kapan gitu? Kalau di Indonesia statistik ini mungkin udah lama ya, Kak ya. Cuma kitanya aja implementasinya sampai ke daerah-daerah baru. Benar. Kan gitu. Terus kalau untuk aku sendiri sih awal mula terjunnya itu di 2018 itu di KU 10 Hoops-nya Merpati.
Dia bikin kejuaraan. Ya. Dia bikin kejuaraan KU10 mix lah kalau nggak salah itu. Awalnya tuh aku di bagian soundman, Kak. Ya, ini lucu nih. Dulu tuh aku bagian soundman. Terus ada dari salah satu panitia lah bilang butuh orang buat belajar statistik. Nah, kebetulan aku yang ditunjuk. Jadi coba dah Kak gitu. Apa salahnya coba gitu. Udah aku turun ke table, belajar. Nah, game kedua itu aku langsung terjun Kak, langsung megang statistiknya. Di bagian apa itu? Kan tadi ada caller, ada yang aku di bagian inputnya waktu itu langsung di input. Langsung di inputnya. Dan memang ada nggak spesialisasi dari Sony sendiri itu, spesialisasi itu di caller atau di inputnya itu? Sebenarnya kalau spesialisasi itu nggak ada sih Kak, kita tuh sama semua sebenarnya. Malah dianjurkan ke yang SDM itu harus bisa di caller, harus di inputer. Oh gitu. Nggak ada spesialis ya. Itu nah lanjut. Terus di 2018 itu megang di Hoops, lanjut belajar. 2019 di Porprov Bali, Tabanan itu aku langsung handle Kak. Nah di situ event pertama aku yang aku handle gitu. Langsung di kampung halaman. Yes, Langsung di kampung halaman. Tabanan jadi tuan rumah gitu. Handle. Akhirnya kebetulan sedikit berjalan lancar. Di akhir Porprov itu ada info dari Pengprov. Bakal ada ujian license. Dapat nyari license. Berarti waktu pertama kali sampai tahun 2019 itu benar-benar no license. No license. Di Porprov pun aku no license. Oh, no license. Oke. Terus belajar waktu itu pertama kali itu siapa yang ngajarin itu? Nah, aku pertama kali belajar tuh langsung dari, kalau bisa aku bilang itu bisa dibilang ketuanya statistik di Indonesia lah, Koteo kalau ada. Oh gitu. Hai Ko. Thank you Ko. Kalau saya sendiri pribadi belum kenal ya. Terus nah itu aku langsung belajar dari Koteonya. Akhirnya belajar sampai ujian license. Kasih info sama Pengprov gitu. Siap nggak ikut ujian gitu? Aku siap Kak, bilang gitu. Berapa orang waktu itu yang berangkat? Dari Bali itu ada 2 orang. 2 orang yang ikut ujian license. Aku dari Tabanannya, dari Bandung ada si Krisna. Dan hasilnya? Dan syukurnya kita berdua lulus FIBA. License FIBA. Oke. Dan tadi ada sedikit pertanyaan ya, mungkin kelewat tadi belum dijawab sebenarnya sama Sony. Pertanyaannya yang tadi itu, kalau misalnya orang awam, oke lah, anggap aja kalau dia nggak tahu basket, otomatis dia harus belajar basket dulu. Dan kalau misalnya saya nih sudah tahu basket, terus mau terjun ke statistik itu, harus menempuh license dulu atau mungkin bisa belajar dulu, atau gimana sih caranya lebih enaknya gitu? Oke. Kalau untuk kita tugas tuh harus ada license atau enggak? Untuk tingkat nasional dan internasional, liga profesional itu mengharuskan harus license. Jelas. Tapi kalau untuk kejurda tingkat amatir lah. Amatir itu nggak apa-apa tanpa license sebenarnya. Ya, mudah-mudahan aja bidang statistik ini mudah-mudahan aja kedepannya itu makin ramai ya, karena seperti yang tadi dikatakan sama Sony itu SDM-nya di Bali itu cuma ada 4 kan. Ada 4. Ya itulah anak-anak muda di Bali yang memang kalian stagnan, kalian stuck di situ aja di bidang bola basketnya, di game, di pemainnya, kalian bisa deh alih fungsi sebagai bidang statistik, karena kan cuannya tebal nggak sih? Kalau cuan itu ya bisa lah. Nah, istilahnya masih bisa survive. Masih bisa survive lah. Jadi ya daripada kalian bengong-bengong nggak ada kerjaan, main basket pun nggak ada yang nge-call, nggak ada yang calling, main basket sekedar hobi doang, main basket mending terjun daripada ngeluarin uang sendiri buat main basket, mendingan cari uang di bidang bola basket ya. Dan salah satunya dibilang statistik seperti yang Bro Sony lakuin. Tadi Bro Sony sudah bilang bahwa harus punya basic di bidang bola basket dulu. Nah, basic bola basket yang Bro Sony punya itu apa sih dulu sebelumnya? Apakah pernah jadi pemain dulu kah? Atau dulu pernah jadi wasit kah? Atau gimana? Kalau basic aku tuh dulu pemain basket tuh sampai di SMA. Sampai SMA? SMA doang. Terus sempat ngelatih setahun di Pelangi Tabanan. Tabanan. Terus ya udah beralih fungsi lah ke statistik ini langsung. Nah, jadi bener ya. Jadi pada saat kamu stagnan, stuck di permainan atau di pemain itu, mending kalau kamu memang bener-bener cinta sama bola basket, cari pekerjaan yang istilahnya hobi yang berbayar ya. Hobi yang berbayar. Dan
kalau boleh tahu juga sih sebenarnya selama dari tahun 2018 di statistik sampai sekarang ini dan nantinya akan ke FIBA Asia ya kualifikasi, ada nggak momen-momen yang tak terlupakan pada saat bekerja menjadi statistik sih? Oke, kalau momen yang tak terlupakan tuh ada 2 sih sebenarnya Kak. Yang pertama itu di Portprof pertama itu yang aku handle itu laptop aku error. Nah di situ aku pasti panik karena event pertama. Solusinya ya aku buat manual tanpa software. Terus? Buat manual itu kita catat di kertas. Terus. Setelah laptopnya sudah oke, udah clear, baru kita input lagi hasil dari manualnya itu. Kan 2 kali kerja jadi. Ya mau nggak mau karena trouble di laptop itu Kak. Oh gitu. Nah, terus yang kedua itu ada di IBL seri Bali kemarin. IBL seri 2019. Bali. Yang 2020. terakhir. Ya yang terakhir. Ya yang terakhir. Yang terakhir itu tuh aku tugas itu di game Pelita Jaya lawan Pasifik. Itu kita bertiga itu ngeblank-ngeblanknya. Makanya itu ada durasi lagi sejam setelah game itu statistik belum kita bisa announce kedua pemain. Karena di quarter 4 itu benar-benar kita bertiga tuh ngeblank. Terus. Nah, makanya kita minta waktu ke kedua tim itu minta waktu untuk menyelesaikan ini gitu. Karena di situ tuh kita harus cross check dari, untungnya ada live streaming Kak. Nah kita cross check dari live streaming lagi, jadi kita kerjanya itu berdasarkan live streaming jadinya. Nah itu paling nggak bisa dilupain sih ya. Karena ya partai besar lah ibaratnya Pelita Jaya sama Pasifik kan itu. Oke, itu momen yang istilahnya momen yang benar-benar nggak diinginkan lah. Yang tidak diinginkan. Tapi kalau momen senengnya selama di statistik, momennya ya yang pasti satu pilih di FIBA Asia yang ini. Sekarang terus ya mungkin bisa jadi pionirnya di Bali lah. Iya, untuk statistik itu bener. karena aku berharap banget di Bali ini ada SDM lagi untuk statistika gitu. Ayo dong, kalau gitu kan mungkin bagi para anak muda yang mau belajar bisa langsung ya. Bisa DM aku yang mau belajar, nanti nggak perlu apa deh, pokoknya kita nongkrong gini aja, nanti aku jelasin kayak gitu. Nah, atau mungkin dari Perbasi Bali sendiri mungkin buat dah ya. Dengar-dengar kan mau buat program pelatihan penataran wasit dan juga pelatih. Langsung masukin juga deh statistik ya kan. Bisa. Kebetulan kita juga udah punya 2 orang ya. Kita udah punya 2 orang yang lisensinya FIBA gitu lah. Mungkin ya bisa menjadi pionirnya yang tadi dikatakan juga. Jadi ya semoga Bali kedepannya banyak SDM basket, tidak hanya cuma di pemainnya saja, tapi wasitnya juga. Kemarin wasitnya baru 1 kan, baru 3 lah, at least baru 3. Ada 2 orang yang di PON, 1 orang yang di IBF. Dan sekarang ada 1 orang yang ke FIBA Asia loh, internasional lagi. Kapan lagi kan Bali punya istilahnya punya putra daerah yang lolos ke sana walaupun cuma bidang statistik kan gitu. Nah, terus ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, menurut Bro Sony, di Bali sendiri basketnya tuh udah kayak gimana sih sekarang? Menurut pandanganku nih, basket di Bali itu sudah mulai ya bisa diperhitungkan lah di daerah lain Kak. Dari mulai KU 10-nya mungkin sampai di KU 18 itu udah menurutku udah step up banget gitu di Bali. Tinggal mungkin Pengprofnya sendiri memperbanyak eventnya aja. Karena kalau eventnya sendiri nggak ada, maksudnya sedikit gitu, jadi tim-tim yang ada di Bali itu kurangnya wadah untuk menunjukkan skillsnya gitu loh. Bener. Dan kalaupun ada event di luar Bali, yang ikut paling beberapa klub besar saja kan gitu. Jadi nggak semuanya. Jadi nggak semua itu. Dan untung saja Perbasi Bali yang sekarang itu mempunyai program yang cukup bagus sebenarnya. Sekarang ini banyak sekali kejuaraan nih. Terus sekarang mulai nanti akan ada kejuaraan di Kabupaten Gianyar, lalu ada kejuaraan di Badung juga gitu kan. Dan tentunya jangan hanya pemainnya saja, otomatis wasit, terus bidang statistiknya pun juga diperhatikan juga ya kan. Nah, jadi ya mudah-mudahan basket Bali kedepannya makin bagus, semakin banyak ada SDM-nya, lalu bisnis di bola basket juga lancar, wasit juga jadi lancar, pelatih juga lancar, bidang statistik pun juga lancar. Oke, terima kasih sudah hadir di WM Sport Channel dan semoga
perjalanannya nanti menuju ke FIBA Asia lancar Thank you. dan pekerjaannya di sana juga lancar dan mudah-mudahan kembali lagi ke Bali bisa mengimbaskan ke anak-anak muda Bali tentunya. Thank you Sony. Ini juga Terima kasih juga udah kalian yang sudah menonton video kali ini dan jangan lupa tekan tombol like, komen dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya.